Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi untuk ajuan akun jenjang SMA dan SMK ya. Karena hari ini adalah jadwalnya untuk jenjang tersebut melakukan ajuan akun. Nah, bagaimana cara mengajukan akunnya? Sebenarnya hampir sama saja dengan adik-adiknya ya, SD, SMP ya. Caranya sama, namun di sini dibedakan menjadi SMA dan SMK. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalau misalkan saya mau membuat akun di SMK harus membuat lagi? Enggak. Jadi cukup satu kali aja kalau misalkan dia mau beralih ya, misalkan di SMA-nya tidak keterima, kemudian pengen loncat ke SMK, cukup menggunakan satu akun aja dan cukup diaktifasi satu kali aja. Tidak perlu membuat dua akun karena nanti di sistem pun akan tidak terbaca gitu ya. Jadi berikut video tutorial bagaimana cara mengajukan akun untuk jenjang SMA dan SMK-nya. Ya, jadi para warga seperti biasa masuk ke web PPDB-nya ya, jangan sampai salah ya belajar dari ajuan akun di jenjang SD dan SMP. Ini ternyata masih banyak yang salah untuk ajuan akunnya. Ada yang pengen masuk ke SMP tapi ngajuin akunnya di SD, ada yang pengen masuk ke SD tapi ngajuinnya di SMP. Nah, ini untuk yang jenjang SMA dan SMK itu jangan sampai salah. Jadi sesuai dengan jalurnya atau jenjangnya masing-masing ya, SD ke SD, SMP ke SMP, SMA ke SMA, SMK ke SMK. Jangan pengen masuk SMA kemudian buat akunnya di SMK atau sebaliknya. Mau masuk ke SMK tapi ajuan akunnya di SMA, walaupun nanti akunnya ini bisa digunakan untuk jenjang SMA ataupun SMK. Jadi nggak bisa nyebrang. Kalau untuk pembuatan akun ya SMA harus di SMA verifikasinya, SMK ya harus di SMK verifikasinya. Jangan sampai nanti maunya ngelamarnya di SMA tapi verifikasinya ke SMK, nanti agak ribet. Jadi harus sesuai dengan jenjangnya aja terlebih dahulu ya. Kalaupun nanti bisa loncat, itu cukup satu akun aja. Jadi nggak perlu buat dua akun SMA dan SMK, cukup satu akun tapi aktivasinya atau ajuan akunnya harus di jenjang yang sama ya, tidak boleh loncat ya. Oke, langsung aja kita ke ini ya, tampilannya seperti ini. Nanti para warga tinggal pilih jenjangnya SMA ataupun SMK ya. Untuk yang jenjang SMA nanti tampilannya seperti ini, untuk yang jenjang SMK tampilannya seperti ini. Nah, di jenjang SMA ataupun di SMK sama ya, ada tombol yang kuning itu ya, untuk ajuan akun itu diklik ya. Yang SMK juga demikian, itu diklik aja ya. Ketika diklik nanti akan tampilannya seperti berikut ini. Nah, di tampilan berikut ini ada namanya formulir isian atau ajuan akun ya. Jadi ini ajuan akun PPDB. Yang perlu diisi adalah nomor peserta atau nomor Sidanira. Nih nomor Sidanira ini banyak yang bingung. Yang di SMP kemarin juga masih banyak yang nanya banget tuh di kolom komentar ya. Nomor Sidanira yang mana Mas Eka? Nomor Sidanira yang mana Mas Eka? Padahal nomor Sidanira adalah nomor peserta yang tertera di lembar Sidanira. Sementara untuk para warga yang dari pra pendaftaran, dia menunggu hasil verifikasinya. Kemudian kalau misalkan verifikasinya sudah keluar, di situ tertera nomor pesertanya. Nah, itu yang dimasukin. Jadi sekali lagi, nomor Sidanira adalah nomor peserta yang tertera di lembar Sidaniranya, bukan NIK, bukan juga NISN, bukan juga NPSN ya, tapi benar-benar nomor peserta yang berada di bawah nama kalau misalkan di lembar Sidanira. Kalau lembar Sidaniranya belum dapat, minta ke sekolahnya untuk yang lulusan DKI tahun 2023 ya. Jadi lembar Sidanira adalah atau nomor Sidanira adalah nomor peserta yang tertera di lembar Sidanira ya. Kemudian juga masukkan nama lengkapnya sesuai dengan kartu keluarga dan lembar Sidaniranya, tanggal lahirnya juga demikian. Kemudian jenis kelaminnya jangan sampai salah. Tanggal lahirnya juga tadi ya, jangan sampai nanti keliru tanggal lahirnya. Kemudian masukkan kode keamanannya, kalau sudah diklik yang lanjutkan saja. Maka nanti akan dibawa ke menu seperti ini ya untuk isi biodatanya. Jadi informasi peserta di situ nanti para warga sekolah tinggal masukkan nama lengkapnya sesuai kartu keluarga, diketik ya. Kemudian tempat lahir, jenis kelaminnya, tanggal lahir, alamatnya. Nah, ini alamat harus sesuai dengan kartu keluarga. Jangan di kartu keluarganya misalkan alamatnya di Jakarta Utara, tapi di situ di kartu keluarganya ditulisnya Jakarta Barat. Baik itu jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, kecamatannya, dan kotanya itu wajib sama sesuai dengan kartu keluarga. Kalau beda, maka nanti pada saat verifikasi akan terdeteksi. Kalau tidak sama maka akan ditolak ya. Jadi pastikan kartu keluarganya harus sama ya yang diinput ini ya. Kemudian ini biodata siswa, nanti ada
biodata tambahan ya atau data tambahan. Data tambahan ini dimasukkan NIK. NIK ini adalah, nomor induk kependudukan yang ada di kartu keluarga. Kalau yang udah punya KTP berarti lihat di KTP-nya. Ini adalah NIK calon peserta didik, bukan NIK, orang tuanya, bukan NIK bapaknya, bukan NIK ibunya, tapi NIK calon peserta didik barunya atau, siswa yang akan mendaftar ya. Kemudian masukkan nomor kartu keluarga. Nah, ini nomor kartu keluarga juga tertera di kartu keluarga paling atas, jangan sampai ketuker, NIK dimasukin nomor kartu keluarga dimasukin NIK ya. Pastikan hati-hati NIK itu, nomor induk kependudukan, calon peserta didiknya, sementara nomor kakak ada di lembar, kakaknya di paling atas ya, di lembar kartu keluarganya itu dimasukkan, jangan sampai salah ya. Sekali lagi, teliti teliti dan teliti ya, agar nanti, proses verifikasinya cepat, kemudian para warga juga nggak berulang-ulang jadinya ya. Kemudian di situ status domisilinya, biarkan saja, pasti kalau misalkan yang dari, prapendaftaran sudah diverifikasi, jatuhnya jadi dalam provinsi, ataupun yang reguler juga sama dalam provinsi. Kemudian nomor akte. Nah, nomor akte ini, eee nggak wajib diisi, tapi kalau memang mau diisi silahkan. Dan nomor akte ini yang ada atau yang terteranya itu di bawah tulisan akte kelahiran, bukan yang ada di atas pojok kanan yang biasanya AL. Nah, itu bukan ya. Biasanya di yang bawah, kalau misalkan yang baru-baru itu 3172 strip LU strip sekian-sekian strip sekian-sekian. Nah, pokoknya yang berada di bawah, tulisan akte kelahiran, ya itu nomor akte. Kemudian, nama orang tua atau wali. Nah, nama orang tua atau wali ini, disaranin sih nama ibu ya, kalau yang di jenjang SD. Kalau SMA, SMK ya mungkin boleh nama orang tuanya, boleh ibu, boleh juga, ayah ya. Silakan aja kalau misalkan ayah dan ibunya, tidak ada, ya berarti, dilampirkan wali. Tapi kalaupun ayah ibunya nggak ada, pokoknya sesuaikan dengan kartu keluarga aja ya. Di kartu keluarga itu pasti tertera tuh nama ibu dan ayahnya di kolom paling bawah itu, nggak mungkin, hilang ya. Jadi sesuaikan dengan kartu keluarga. Kemudian nomor handphone yang bisa dihubungi ya, nomor handphone siapa aja bebas, mau omnya, mau tantenya, mau saudaranya, mau kakaknya, mau ibunya, mau ponakannya, yang penting bisa dihubungi sewaktu-waktu memang ada keadaan darurat, informasi PPDB-nya. Kemudian di bawahnya nanti ada, lokasi verifikasi, kartu keluarga. Jadi lokasi verifikasi kartu keluarga ini tidak mempengaruhi, proses atau pemilihan sekolah di seleksi nanti. Jadi ini adalah tempat untuk verifikasi aja, tidak mempengaruhi apa-apa. Di situ sudah ada keterangan itu, ada 4 poinnya. Nah, itu pilih, karena misalkan tadi kita milihnya di jenjang SMA, maka nanti yang muncul itu nama-nama SMA. Ataupun kalau misalkan kita, memilih jenjang SMK, maka nanti yang nama-nama muncul tempat verifikasinya SMK. Itu yang tadi Mas Eka bilang di depan, bahwa tidak bisa nyebrang gitu kan untuk, verifikasi, kartu keluarganya. Jangan kita milih SMA terus nyari SMK di sini, nggak bakalan ketemu. Sama kayak misalkan kita mau makan, rendang di rumah makan Padang, tapi kita datangnya ke warteg, dapatnya semur, bukan dapat rendang gitu ya. Jadi harus sesuai dengan, jenjang yang kita pilih ya. Kalau sudah di sini klik lanjutkan ya. Ketika lanjutkan, maka nanti tampilan, jadi sebelum melanjutkan, di bawahnya itu nanti ada tampilan seperti ini. Ini adalah, tampilan, data nilai siswanya ya. Jadi kan tadi kan, sudah memilih itu ya, lokasi lokasi pemilihannya, lokasi verifikasinya. Di situ nanti ada, data nilai siswa yang sesuai dengan Sidanira ataupun yang di-input di dalam, Sidanira untuk yang, prapendaftaran ya. Jadi di sini dicek lagi nilai-nilainya sudah sesuai atau belum. Ini tidak bisa diedit karena, sudah langsung terblok warna abu-abu ya. Karena ini adalah, data dari yang Sidanira reguler maupun yang, diambil dari data prapendaftaran yang teman-teman mengikuti prapendaftaran. Nah, kalau ini udah oke, tinggal diklik lanjutkan saja di tombol yang warna hijau itu, maka nanti, para warga akan dibawa ke ya tampilannya seperti ini. Jadi sebelum habis ini, diklik ini, kemudian nanti ada notif ya, ada, konfirmasi. Nah, konfirmasinya itu adalah, bunyinya adalah Anda memilih sekolah, yang tadi dipilih ya, misalkan SMA Negeri 2 misalkan gitu, atau SMA Negeri 7, SMA Negeri 8, atau SMK Negeri 1, SMK Negeri 20 misalkan gitu ya. Kotanya mana, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ataupun Jakarta Utara gitu kan, sebagai tempat verifikasi bla 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 bla. Nah, itu langsung aja diklik iya, ya setuju, jangan yang tidak. Klik aja iya. Kalau misalkan, ini ya, jadi, tidak bisa berubah lagi tempat verifikasinya. Kalau misalkan nanti ditolak nih, misalkan ditolak, ya udah berarti harus diajukan ke, tempat yang verifikasinya di awal itu, tidak bisa loncat atau milih sekolah yang lain
ya. Jadi harus sesuai dengan tempat verifikasi pertama kalau memang ditolak. Mudah-mudahan sih nggak ada yang ditolak, bisa langsung lancar-lancar aja karena yang di SMA ini adalah ajuan akun terakhir ya dari adik-adiknya yang sebelumnya itu di SD, SMP. Kalau di SD banyak salah, di SMP banyak salah, ya wajar karena tidak ada contohnya. Tapi kalau yang di SMA sih mudah-mudahan lebih teliti lagi para warganya, lebih hati-hati lagi, lebih slow lagi gitu ya, lebih detail lagi. Jadi benar-benar dicermati sehingga minim kesalahan dan lancar nanti pada saat proses ajuan akunnya ya. Ini tinggal diklik iya saja. Kalau sudah, maka nanti akan dibawa ke unggah berkas. Nah, unggah berkas ini untuk yang dari prapendaftaran tidak akan ada unggah berkasnya ataupun pemilihan lokasi sekolah. Dia langsung aja nanti ke disetujui dan langsung diaktifasi. Tapi kalau untuk para warga yang dari reguler, artinya yang tidak melakukan prapendaftaran, maka nanti wajib melakukan upload kartu keluarga. Upload kartu keluarga ini size-nya sama, kurang dari 1 megabyte. Nah, atau maksimal 1 megabyte. Bagaimana cara mengakalinya? Biasanya Mas Eka menggunakan WhatsApp ya. Jadi dipoto dulu dari WhatsApp, yang penting jelas, kemudian dikirim, kemudian Mas Eka download lagi dari WhatsApp-nya, baru diunggah gitu kan. Itu biasanya Mas Eka lakukan untuk kirim-kirim berkas lainnya, bukan hanya PPDB aja, karena size-nya pasti akan lebih rendah ya, di bawah 1 mega, bahkan cuma 194 KB gitu kan, 200, 300, tidak nyampe 1 megabyte. Jadi itu tips untuk mengunggah berkas ini. Dan perlu diingat untuk mengunggah berkas juga hati-hati, jangan sampai salah unggah ya, karena Mas Eka udah pernah dapat foto selfie diunggah di sini yaitu langsung ditolak ya. Jadi kartu keluarga, ingat sekali lagi, kartu keluarga yang diunggah. Kartu keluarga yang seperti apa silakan disimak di video sebelumnya. Itu udah Mas Eka bahas kartu keluarga yang bisa diloloskan untuk verifikasi ya. Kalau sudah, klik lanjutkan saja. Maka nanti akan muncul cek ulang atau informasi pesertanya dari mulai nik, kemudian nama lengkapnya, jenis kelamin, kemudian tempat lahir yaitu biodata siswa, kemudian data tambahannya yang sudah diinput, nik dan segala macamnya, nomor kakak, tanggal lahir itu juga nanti dicek, kemudian data tambahan lainnya, kemudian nanti ada nilai juga ya di situ. Kalau udah dicentang aja nih yang kotak ini, kemudian klik lanjut ya. Maka nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari ajuan akunnya. Jadi dari sini nanti para warga tinggal mengecek tokennya, bisa dapat di situ ya. Ada kode verifikasi, ada nomor peserta, ada nama pesertanya. Kemudian cetak bukti ajuan ya. Kalau misalkan tidak mau dicetak, di screenshot aja. Nyampe di sini ajuan akun itu sudah selesai ya. Tinggal ketika dicetak atau di-close, maka nanti akan keluar. Nah, bagaimana caranya para warga tahu proses verifikasinya sampai mana? Itu bisa dicek. Nah, kan tadi kan dicetak ya, di sini dicetak, maka nanti tampilannya akan seperti ini, keluar. Di sini ada rangkaian nilainya ya, data nilai siswanya keluar semua di situ, nilai akhirnya dan segala macam keluar semua di situ. Ini bisa di-print ataupun di-screenshot. Kemudian kalau mau ngecek statusnya sampai di mana, sudah diverifikasi atau belum, itu di tombol yang warna biru ya, untuk jenjang SMA dan SMK sama, diklik saja. Nanti masukkan nomor peserta dan token ya. Kan token itu tadi didapat dari sini ya. Di sini ada tokennya, itu nomor pesertanya di situ dan tokennya yang ada di situ dimasukkan ke dalam sini, kemudian masukkan kode keamanannya, kemudian cek statusnya. Nanti ada keterangannya seperti berikut ini. Kalau misalkan sudah diverifikasi, maka ada keterangan status verifikasinya apa, sudah diverifikasi atau belum diverifikasi. Kalau belum ya berarti tulisannya belum, kalau sudah berarti sudah diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi, silakan bisa langsung diaktifasi akunnya. Bagaimana cara mengaktifasi akunnya? Silakan disimak di video sebelumnya, Mas Eka sudah bahas aktifasi akun untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Itu sama aktifasinya ya. Jadi seperti itu para warga, kurang lebih tutorial untuk ajuan akun jenjang SMA dan SMK. Oke, para warga, itu tadi tutorial ajuan akunnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami ya untuk para warga. Dan silakan bagikan ke warga lainnya agar para warga lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Sekali lagi Mas Eka ingatkan, untuk yang mau loncat misalkan dari SMA ke SMK cukup menggunakan satu akun, tidak perlu mengajukan akun 2 kali, SMA dan SMK gitu. Cukup 1 kali aja. Ya, oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.